Kata Allah diturunkan di waktu yang sangat istimewa itu, ya, Al-Quran tujuan utamanya untuk menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup. Pedoman hidup artinya pedoman yang dibawa dalam kehidupan. Ya, Anda mau zoom saja sekarang, tak tahu pedomannya, Anda nggak bisa zoom. Itu yang simple. Sekarang Anda mau hidup yang lebih kompleks kita jalani, nggak bawa pedoman, ya nggak, mustahil kita jalani dengan tenang. Mustahil kita akan jalani dengan benar. Ya, jadi ini pedoman kehidupan kita. Artinya semua yang dialami dalam kehidupan itu ada di sini isinya. Al-Quran. Dan dahsyatnya linnas, untuk semua manusia tanpa batas. Perhatikan diksi Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan bashar, ya, yang menunjuk pada nafsu, kecenderungan bagaimana mengelola nafsu dan bagaimana keadaan tampilan fisik yang baik. Tidak menyebut tentang al-ins, tunggal. Tidak menyebut insan, ya. Tidak menyebut juga Bani Adam, tapi menyebutkan dengan kalimat yang luas sifatnya dengan diksi universal. Linnas, untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi. Ya, di era Nabi Muhammad SAW sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi ternyata semua misi hidup kita, aktivitas kita, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, setiap kita beraktivitas, dari semua tantangan yang kita hadapi, baik itu sedang sendiri ataupun sedang berpasangan, berumah tangga, berkehidupan sosial, itu ada di sini semuanya. Dan silahkan bandingkan dengan kitab apapun yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini. Tidak akan ada yang pernah seperti Al-Quran. Ya, saya berikan 3 saja yang sangat menarik, ya. Pertama, seluruh hal yang akan kita alami sudah dirangkum dengan sempurna dalam Al-Quran dan nanti dijelaskan detailnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti bagian terakhir saya kaji dan kita akan sama-sama nikmati bersama. Ya, saya beri contoh misal. Mohon maaf, sejak masa dalam kandungan itu Al-Quran sudah menerangkan, ya, bagaimana proses yang terjadi dalam kandungan. Detil secara fisiknya, secara umum disampaikan di Quran, misalnya surah ke-22, di ayat yang ke-5. Bahkan pergerakan janinnya secara umum, ya, dari mulai kandungan lemah ke berat sampai diisi apa doa yang harus dibacakan, apa yang harus dilakukan supaya nanti bayinya terlahir dalam keadaan baik. Disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 189. Bahkan diberikan bocoran antara hubungan kita membangun komitmen dengan Allah yang akan menuhankan Allah sejak saat ruh kemudian ditanamkan sampai kita terlahir sampai wafat. Quran surah ke-7 ayat 172. Ketika terlahir, apa yang pertama kali diberikan oleh seorang ibu? ASI pun diberikan dengan tegas langsung. Ya, di Quran surah kedua ayat 233, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Ya, bapaknya dikasih, nih, ini tugas pokok bapak yang baru punya anak. Ini yang harus dikerjakan, ini ibu yang harus dilakukan. Ya, kemudian bergerak dari situ, diberikan pendidikan dini supaya membangun kedekatan dengan Allah, baik terhadap kedua orang tua, punya akhlak yang mulia. Quran surah ke-31 dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Dari situ dia mulai belajar bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana memahami, bagaimana bisa kembali mengajarkan itu kepada masyarakatnya. Quran surah ke-9 ayat ke-122. Kemudian diberikan sifat, jangan sampai dia belajar lupa dengan Tuhannya, harus seimbang antara iptek dengan imtaknya. Itu ada di Quran, teman-teman sekalian, di surah Al-Mujadalah, ya. Di ayat yang ke-11, kemudian setelah itu dia berkembang lagi. Ya, dia mencari lagi. Kadang-kadang ada yang pergi ke tempat lain, mengenal suasana yang berbeda, bertemu dengan orang banyak, bersuku-suku, bisa merantau ke berbagai tempat. Quran surah ke-49, ayat yang ke-13. Setelah itu tiba-tiba dia mengenal seseorang, ya, untuk mendapatkan pasangannya. Boleh, karena setiap kamu dicipta berpasangan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Bagaimana mengenal pasangannya? Diarahkan oleh Allah. Hei, jangan lama-lama. Kalau sudah kenal, lamar dia. Berikan, ya, bagian yang terbaik untuk maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Bahkan saat akan menikah pun dijelaskan oleh Allah. Nanti kamu belajar dulu di rumah tangga supaya nggak kaget. Ini tugasmu laki-laki begini, tugas perempuan begini. Quran surah ke-4 ayat 34. Bahkan kalau ada persoalan begini cara menyelesaikannya sampai di ayat ke-35-nya. Kemudian diberikan tugas, ayah, kamu akan mulai mencari nafkah. Begini cara mencari nafkah yang standar. Quran surah kedua ayat 168. Kalau kamu ingin cepat, baru bergerak sedikit, rezekimu diberikan keberkahan. Quran surah kedua ayat 172. Kalau kamu belum bergerak, mengamalkan amalan ini, Allah berikan kemudahan rezeki kepadamu. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi jangan khawatir, ketika engkau bisa mensyukuri semua nikmat itu akan tambah nikmatnya. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Tapi kamu jangan lupa, kamu bekerja mungkin akan mengalami tantangan. Ada yang tidak suka, ada yang akan menyingkirkan, menyungkurkan, ada tantangannya. Ya, pelajari dengan sempurna. Ini loh secara umumnya dari mulai ringan sampai berat. Quran surah kedua ayat 214. Ya, kemudian rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Cara menyelesaikannya Quran surah ketiga ayat 142.
Kalau kamu bekerja, kamu lelah, tiba-tiba kemudian kamu sakit, merasa nggak enak, nyaman, ada zikir Nabi Ibrahim, Quran surah ke-26, ayat ke-80. Kalau penyakitnya berat, kata dokter mustahil sembuh, nggak ada yang mustahil. Amalkan zikir Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Quran surah ke-21, ayat 83 sampai 84. Tugas seorang istri, ya, bisa merawat anaknya. Kadang-kadang tidak mudah itu semua. Ada yang berkata, bagaimana mendidik dengan baik? Quran surah ke-17, ayat 23 sampai dengan ke-27-nya. Sampai mereka dewasa, sampai usia 40 tahun, masih diberikan amalan untuk bakti pada kedua orang tuanya. Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Sampai kemudian hidup lebih jauh lagi. Sampai tiba-tiba ada dalam keadaan pikunnya. Ya, Quran surah ke-22 ayat yang ke-5 itu di bagian bawahnya. Sampai kemudian setelah itu dijelaskan oleh Allah, kalau kamu akan nanti wafat, pasti kamu wafat. Siapkan cara wafatmu supaya indah. Kamu hidup untuk tenang, wafat pun harus tenang. Turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kamu saya berikan hidup di dunia untuk tenang, wafat pun harus tenang. Ya, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Anda akan mengalami situasi di alam kubur, dijelaskan lagi. Ya, bahkan jelas. Afala ya'lamu idza mu'thira fil kubur. Setelah itu disampaikan situasi di dalamnya. Bisa kamu siapkan sejak di dunia. Ini loh yang paling bagus. Ada layanan dengan semua keberkahan, kenikmatan. Sampai-sampai dia akan menyampaikan kepada orang yang belum wafat. Kalau bisa kerjakan ini, kalau mampu kerjakan supaya kamu cepat nyusul. Di sini enak, lebih enak daripada di situ. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Bahkan setelah itu terjadi apa? Dijelaskan lagi. Teman-teman sekalian, muncul surah Al-Qiyamah surah ke-75. Setelah itu dijelaskan lagi. Ya, mau masuk kemana? Ini yang masuk ke surga, ini turunannya. Surga bersama Rasulullah. Quran surah ke-4 ayat 69. Di taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ke-23. Surga yang seluas langit dan bumi. Quran surah ke-3 133 sampai dengan 134. Surga yang kelas biasa tapi nikmat. Quran surah ke-2 ayat ke-25. Supaya kita membawa persiapan untuk mendapatkan itu semua. Kalau gagal pun dijelaskan lagi. Ya, kalau kamu nanti main-main dengan ini semua, hadapi situasi di alam kubur begini, ada ayatnya. Situasi di hari kiamat begini, ada ayatnya. Sampai dengan muaranya pun ada ayatnya. Karena itu, kalau Anda tidak percaya, silahkan cek. Cuma dalam Al-Quran, semua kegiatan kita diatur dengan sempurna.